Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, sahabat rumah zakat yang berbahagia, semua kita menginginkan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita dan dijamin masuk surga. Namun ternyata ada beberapa golongan dari umat Islam, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Wa fi riwayah wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim." Ada 3 golongan kata Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbicara padanya. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan pernah melihat mereka dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Karena hadis ini begitu mengerikan rekan-rekan sekalian, mari kita cek diri kita sendiri. Apakah ada hal itu di dalam diri kita? Yang pertama kata Nabi SAW, Syaikhun zanin, seorang laki-laki yang tua yang berzina. Kita tahu bersama bahwa dosa zina adalah dosa yang sangat berat. Bahkan di dalam Islam, jika ada seseorang yang berzina, dia seorang yang bujang, yang belum menikah, maka baginya hukuman di dunia dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Adapun kalau seandainya dia sudah menikah, dia sudah berkeluarga, punya istri, tapi ternyata masih berzina, maka hukumannya di dalam Islam adalah dia dirajam, dilempari sampai meninggal. Itulah hukuman bagi pezina. Karena orang yang berzina merusak tatanan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan yang halal, tapi ternyata mereka mencari yang haram. Menukar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menukar surga dengan kenikmatan yang sebentar. Inilah pezina. Namun ada lagi dosa yang lebih besar dari semua itu jika dilakukan oleh seorang lelaki tua. Ketika dia berzina, sementara dia seharusnya di umur yang tua sudah menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang usianya 40 tahun sementara amal solehnya tidak mengungguli keburukannya, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya ke dalam neraka. Ini 40 tahun. Jika seandainya ada orang yang lebih dari usia 40 tahun tapi ternyata ia masih berzina, ia melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih berat lagi hukumannya. Padahal sudah semakin dekat umur usianya, semakin panjang usianya, justru seharusnya ia mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena liang kubur akan semakin mendekat pada dirinya. Hingga Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau sudah berusia 40 tahun, beliau memakai tongkat. Ditanya oleh rekan-rekannya bahwa mengapa engkau pakai tongkat padahal usiamu masih usia yang kuat. Tongkat itu kan identik dengan 2 hal bagi orang Arab. Yang pertama, tongkat itu identik dengan musafir, orang yang bepergian jauh. Yang kedua, tongkat itu untuk orang-orang yang tua. Nah, begitu mendengar pertanyaan itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tongkat itu aku gunakan untuk menjadi pengingat bagi diriku bahwa aku seorang musafir. Aku orang yang bepergian yang satu saat akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jika ada seorang lelaki yang tua apalagi yang sudah
kepalanya dipenuhi dengan uban, tapi ternyata masih lirak-lirik atau masih berzina, mencari dan memuaskan nafsunya yang singkat saja, maka sesungguhnya ia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi SAW, malikun kadzab, seorang pemimpin yang pembohong. Seorang pemimpin di dalam Islam, kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar kehormatan, bukan sekedar ajang untuk menumpuk harta hingga 7 turunan, bukan juga ajang untuk dihormati, bukan juga jadi sumber kesombongan. Tapi sebetulnya kepemimpinan di dalam Islam adalah amanah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian kelak akan ditanya tentang kepemimpinan. Inilah kepemimpinan dalam Islam. Jika ia menjalankan dengan penuh amanah, dia menjalankan kepemimpinan itu, menjalankan amanah ini dengan baik, maka baginya banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi SAW, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang tidak ada naungan di sisi, yang Allah akan menaungi mereka. Di hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah, di saat matahari diturunkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan pertama kali Allah sebutkan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang adil, pemimpin yang adil, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bahkan di surga posisinya yang paling dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah seorang pemimpin yang adil. Adapun yang paling jauh posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemimpin yang zalim. Inilah kepemimpinan dalam Islam. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang adil, yang senantiasa menjalankan amanahnya dengan baik, menganggap bahwa semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan fasilitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika ada seorang pemimpin yang zalim, maka banyak sekali masalah yang akan ia hadapi. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau jadi khalifah, beliau pernah mengatakan, demi Allah, kalau seandainya ada kambing yang terpleset di Irak, di Sungai Efrat, maka aku khawatir itu akan jadi tanggung jawabku kelak di hari kiamat nanti. Bisa kebayang, kambing bukan manusia. Kalau seandainya seorang pemimpin justru meremehkan nyawa manusia, mempermudah dan menumpuk hartanya untuk dirinya, betapa besar bala yang akan menimpa dirinya. Oleh karena itu, Imam Fudail bin Iyad pernah menasihati Imam Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan, sesungguhnya engkau lelaki yang lemah, kepemimpinan itu engkau tidak beda dengan kami, tapi bedanya adalah kami hanya sekedar mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan, sementara engkau dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu dan rakyat yang engkau pimpin. Inilah rekan-rekan sekalian kepemimpinan. Dan di dalam Islam, kepemimpinan bukan satu kehormatan, bukan anugerah, tapi tanggung jawab, dan itu tidak akan pernah diberikan kepada lelaki yang lemah. Dalam satu hadis, ada seorang sahabat senior yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika melihat para sahabat diberikan tanggung jawab oleh oleh Rasulullah SAW, ada yang jadi gubernur, ada yang disuruh untuk mengurusi zakat dan lain sebagainya. Ia pun sementara dia tidak mendapatkan apa-apa,
Hingga akhirnya ia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Nabi, sungguhnya kenapa kok engkau tidak memberikan aku jabatan?" Kata beliau, dengan tersenyum Nabi SAW menepuk punggungnya dan mengatakan, "Innaka rajulun dha'if." Sungguhnya engkau seorang lelaki yang lemah. Sungguhnya kepemimpinan itu, tanggung jawab itu adalah akan jadi penyesalan dan kehinaan di hari kiamat, kecuali untuk orang-orang yang menjalankannya dengan baik. Nah, para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebetulnya Abu Dzar Al-Ghifari dari sisi fisik beliau luar biasa. Beliau termasuk orang yang kuat, orang yang hebat, sabar dalam menghadapi segala hal. Tapi satu kekurangan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa beliau orangnya gampang tersentuh. Orangnya itu nggak tegaan. Nah, kalau orang yang tidak tegaan, bagaimana mungkin dia jadi seorang pemimpin? Diminta tolong, ada orang yang melakukan kemaksiatan atau orang melakukan kesalahan, disabar-sabarin sama beliau, dikasih kesempatan dan kesempatan lagi. Itu bukan tipe seorang pemimpin. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, hati-hati dengan kepemimpinan itu. Jika Anda mendapatkan jabatan apapun levelnya, maka gunakan itu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita posisinya sebagai rakyat, sebagai orang bawahan, yang harus kita lakukan, yang seyogyanya kita lakukan adalah jika kita melihat ada seorang pemimpin yang ternyata dia zalim dan lain sebagainya, maka hendaknya kita menasihati dia dengan cara yang baik. Memang agak berat, sungguh berat untuk menerima nasihat itu, tapi itu lebih baik daripada dia terjerumus di dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak menasihati orang-orang tersebut atau pemimpin tersebut, maka kita akan bermasalah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Jika kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah kalian merubahnya dengan tangan kalian, dengan perbuatan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak bisa, maka rubahlah dengan lisan kalian. Namun jika seandainya tidak bisa juga, fa biqalbi. Maka hendaklah kalian minimal, paling minim sekali, merubah atau mengingkari dengan hati. Karena ketika ada seseorang yang tidak mengingkari dengan hati, maka itu kata Nabi SAW, wa dzalika dhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Orang yang paling lemah imannya adalah saat mereka melihat kemungkaran tapi tidak ada rasa marah di dalam hatinya. Pada saat demikian, rekan-rekan sekalian, maka kita bisa membandingkan dengan hadis yang lain untuk orang-orang yang mengikuti atau membenarkan pemimpin. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akan datang di akhir zaman nanti seorang pemimpin pembohong, pemimpin pendusta, yang akan ada orang yang datang pada mereka membenarkan semua yang ia lakukan serta mendukung semua kezaliman. Maka kata Nabi SAW, mereka bukan bagian dari diriku dan aku juga bukan bagian darinya. Dan mereka kelak di hari kiamat nanti tidak akan pernah bisa meminum dari telagaku. Bisa kebayang rekan-rekan sekalian, bagi orang-orang yang membebek atau membenarkan semua ucapan dan perbuatan dari seorang pemimpin yang zalim, bahkan tidak ada rasa marah di dalam hatinya ketika melihat ada kemungkaran yang dilakukan orang-orang tersebut. Yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi, yang ketiga adalah ailun mustakbir, seorang yang miskin tapi dia sombong pada manusia. Kesombongan itu, kata para ulama, ada 4 hal yang menyebabkan orang sombong. Yang pertama, dia sombong karena punya harta, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun, dia sombong dengan harta. Yang kedua, dia sombong karena kedudukan. Dia punya jabatan, punya pangkat, hingga akhirnya
dia merasa lebih baik dari orang-orang yang lain. Yang ketiga, orang yang punya keturunan yang hebat. Dan ini seringkali kita temukan di beberapa masyarakat kita. Jadi kalau misalnya keturunannya orang berpangkat atau apalagi dia seorang anak kiai atau anak pejabat, itu rata-rata sombongnya luar biasa. Oleh tetangga aja malas. Adapun yang terakhir yang seringkali kita terlupa, tapi seringkali kita melakukan itu adalah sombong karena banyak ibadah. Padahal ibadah kita tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita merasa ketika kita sudah banyak ibadah, banyak membaca Al-Qur'an, banyak mengaji dan lain sebagainya, kita merasa bahwa kita sudah luar biasa. Hingga Imam Fudail bin Iyad mengatakan, dosa yang melahirkan penyesalan dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia, jauh lebih aku sukai dibandingkan amal soleh yang melahirkan kesombongan. Karena amal soleh yang melahirkan kesombongan, yang merasa lebih baik dari orang lain, itulah justru menghantarkan iblis masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis pernah mengatakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari manusia. Manusia baru diciptakan. Aku yang sudah banyak ibadah, aku yang sudah banyak melakukan kebaikan, kenapa harus sujud pada Nabi Adam alaihissalam? Jadi kita tahu bersama bahwa iblis itu pernah sekali sujud 40 tahun. Satu sujud saja. Belum ibadah-ibadah yang lain. Ibadah 1000 tahun hingga akhirnya dia dihormati. Ibadah lagi 1000 tahun hingga dia diangkat ke langit dunia. Kemudian ibadah lagi hingga akhirnya ia bertemu dan dikumpulkan bersama para malaikat. Dan beliau juga punya andil untuk membasmi atau untuk membasmi kejahatan para jin. Jadi kita tahu bersama bahwa sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, jin itu sudah ada di dunia. Kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 31 bahwa malaikat protes saat manusia diciptakan. Karena mereka sudah punya pengalaman bahwa ketika ada makhluk selain malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, pasti mereka bikin kerusuhan dan kerusakan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat berkata, apakah engkau ya Allah akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah. Inilah rekan-rekan sekalian iblis. Jadi ketika kita ibadah, langsung kita hilangkan rasa kesombongan. Jangan merasa bahwa kita yakin untuk kita sudah beribadah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Imam Hatim Al-A'sam pernah ditanya oleh Abu Yusuf, bagaimana sholatmu? Kata beliau, aku sholat, aku datangi sholatku dengan penuh kehusyuan, aku berwudu dengan sepenuh kebaikan, kemudian aku sholat, aku baca suratnya dengan baik, kemudian aku ruku dengan sebenar-benarnya ruku, aku sujud dengan penuh ketundukan, dan aku sholat, di sujud terakhir aku berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima semua amal ibadahku sebelum kemudian aku salam. Itu pun kata Imam Hatim Al-A'sam, aku tidak tahu sholatku diterima Allah atau tidak. Apalagi sholat kita yang banyak ketidakjelasannya, rekan-rekan sekalian. Jadi kembali ke semula, ketika ada orang yang sombong, sementara dia tidak punya apa-apa, maka itu akan lebih bahaya lagi, akan lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang sombong. Karena orang yang sombong saja, yang sudah punya yang saya sebutkan, salah satu di antara yang saya sebutkan tadi, di sisi manusia dia layak sombong, tapi di sisi Allah luar biasa. Karena orang yang sombong, kata Nabi SAW, barang siapa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga
seseorang yang hatinya, di dalam hatinya itu ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Adapun kesombongan itu hanya orang itu dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sombong itu bukan satu hal yang kita lihat. Nggak bisa kemudian kita melihat langsung memvonis orang yang hobi bajunya bagus, sendalnya bagus, cara jalannya bagus, agak lain, kita langsung mengatakan dia sombong. Enggak. Karena ada seorang sahabat bertanya pada Nabi SAW, ya Nabi, ada orang yang senang bajunya bagus, sendalnya bagus, apakah dia termasuk sombong? Kata Nabi, bukan. Kata Nabi SAW, sombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong yang benar-benar sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kita temukan betapa banyak orang-orang yang di Indonesia secara khusus gitu, bahwa banyak orang-orang yang menolak kebenaran. Disampaikan, dinasehati, nggak pernah peduli. Bagi dia itu semua yang ia lakukan adalah kebenaran. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, wa ghamtun nas, melecehkan atau merendahkan orang lain. Kita bisa lihat sekarang betapa banyak orang yang miskin itu sudah melecehkan orang lain. Banyak. Padahal nggak beda antara dia dengan yang lain. Kadang seringkali kita sendiri suka merendahkan orang lain yang tidak. Jika kita berkaca, justru kita lebih banyak lagi keburukan yang ada pada diri kita. Inilah rekan-rekan sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi lagi. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, wa fi riwayah wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbicara pada mereka, tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Dalam riwayat yang lain, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Syekhun zanin, seorang lelaki tua yang berzina, wa malikun kadzab, seorang pemimpin yang berdusta, yang seharusnya dia tidak perlu berdusta karena tidak ada yang ia takuti. Dan yang terakhir, wa ailun mustakbir, seorang yang miskin tapi dia sombong pada manusia. Semoga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajat hadisnya adalah sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan hidup, melancarkan rezeki kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.